Cerita ini merupakan lanjutan dari cerita sebelumnya, tapi meskipun kalian belum menonton part sebelumnya, cerita ini masih bisa dinikmati sebagai video terpisah. Hai semuanya, senang bisa berjumpa kembali dan semoga dalam keadaan sehat selalu. Sudah cukup lama admin tidak menyapa. Terima kasih yang masih banyak memberikan atensi dari kalian semua dalam bentuk komentar. Kali ini admin akan menemani kalian dalam bentuk mungkin pas ripple, meskipun sederhana untuk menemani cerita kali ini. Melanjutkan kembali cerita perjalanan Son Goku di masa kecilnya, yang kali ini akan cukup panjang, semoga bisa menemani waktu kalian di bulan ini. Baiklah, langsung saja kita ke cerita. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Di sebuah desa yang tampaknya mengalami kekeringan berkepanjangan, terlihat beberapa warga bersama seorang anak kecil tengah mengumpulkan sejumlah makanan. Namun ketika anak tersebut memungut buah apel yang terjatuh, salah seorang dari mereka mengambilnya dengan paksa. Tampaknya, hal itu terpaksa mereka lakukan dengan alasan tertentu. Sesuatu telah terjadi kepada desa mereka, yang memaksa penduduknya untuk menahan rasa lapar. Sementara itu, Goku yang dalam perjalanannya ke arah timur, tampak sangat bersemangat berlari melintasi hutan, sungai, dan medan-medan berbahaya. Ketika melintasi pegunungan yang kering, Goku kehabisan tenaga karena perutnya yang mulai merasa lapar. Di tengah istirahatnya, Goku mendengar sebuah suara yang berasal tidak jauh dari tempatnya berbaring. Di sana, ia melihat seorang gadis kecil yang mencoba berbicara kepada bandit gunung dengan nada yang memohon. Gadis itu meminta agar orang tersebut mau datang ke desanya. Ia juga memberikan sejumlah uang yang disimpannya dalam tas kecil. Akan tetapi, bandit tersebut tidak menepati janjinya dan malah berusaha untuk menjadikan anak tersebut makanannya. Gadis itu berusaha membela diri, namun sayang kekuatannya tidak cukup untuk mengimbangi bandit gunung. Sampai sebuah bulatan nasi yang dibawanya ditepiskan bandit yang akhirnya jatuh dan berhenti di bawah kaki Goku. Goku yang melihat makanan di bawah kakinya tentu saja sangat senang. Ia berteriak mengalihkan perhatian mereka dan meminta izin untuk memakan nasi tersebut. Kemudian ia menjawabnya sendiri. Melihat itu, bandit tersebut menganggapnya sebuah keberuntungan karena mendapatkan dua mangsa sekaligus. Yang tidak ia ketahui, ia akan berhadapan dengan monster yang jauh lebih mengerikan. Setelah selesai menggerutu sambil mengunyah, Goku memukul bandit tersebut hingga membuatnya terlempar menabrak perbukitan yang terjal. Setelah melihat sesuatu yang di luar akal, kali ini gadis itu meminta Goku yang datang ke desanya. Meskipun tidak mengerti, Goku mengikutinya setelah ditawari makanan-makanan yang enak. Di sisi lain, penduduk desa tengah mempersiapkan sebuah jamuan untuk seseorang yang mereka sebut Kinkaku dan Ginkaku. Mereka juga mengkhawatirkan Chao, gadis kecil yang sebelumnya pergi keluar desa dan bertemu dengan Goku. Tidak lama dari itu, orang yang warga desa takutkan benar-benar datang. Semuanya, terima kasih telah menyambut kami. Kami datang kembali, hahaha. Diiringi suara peluru dari senjata api yang mereka tembakkan ke udara. Sementara itu, Chao yang dalam perjalanan menuju desa menceritakan semuanya kepada Goku. Chao mengatakan, jika di desa mereka terdapat dua orang jahat yang tidak bisa mereka atasi. Kedua orang tersebut mengambil hasil panen warga setiap bulannya secara paksa. Goku hanya berkata, jadi kau ingin aku mengurus mereka? Aku yakin kau pasti bisa. Kau boleh mengambil semua uang yang disumbangkan oleh penduduk desa. Namun Goku menolak tawaran hadiah tersebut, karena menurutnya, ini merupakan kesempatan yang baik untuk memulai latihan. Aku belum menanyai namamu. Namaku Son Goku. Namaku Chao. Pembicaraan mereka terpotong karena Goku tiba-tiba melompati beberapa tebing karena menurutnya ia menemukan jalan pintas yang lebih dekat menuju desa. Mendapati itu, Chao sangat terkejut tapi tidak bisa berkata-kata. Dalam perjalanan di padang hutan yang kering, Chao berkata, jika mereka tidak mengalami kekeringan, akan ada banyak bunga ranpa besar yang bermekaran. Jalan kecil yang mereka lalui sekarang akan menjadi terowongan yang ditutupi dengan bunga-bunga. Membayangkannya saja sudah sangat indah. Gadis-gadis di desanya menyebutnya jalan mimpi. Meskipun sekarang, yang tampak hanya sebaliknya. Kembali ke desa, warga yang sudah melayani Kinkaku dan Ginkaku bersaudara mendapatkan teguran meskipun mereka sudah menyajikan seluruh hasil panennya tanpa terkecuali. Ginkaku menganggap mereka bahkan tidak menyajikan porsi makanan lebih banyak dari bulan sebelumnya. Meskipun warga desa sudah menjelaskan mereka terus mengalami gagal panen, disebabkan kekeringan yang melanda. Ginkaku tidak mau menerima alasan tersebut, bahkan memaksa warga untuk menyerahkan jatah makan mereka. Padahal, hanya tinggal tersisa sedikit dan bahkan tidak mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Mendengar itu, Ginkaku memerintahkan adiknya Ginkaku untuk mengumpulkan seluruh warga di mana ia akan melakukan hukuman yang disebut pemanggilan nama. Sebagai pengingat betapa mengerikannya mereka berdua.
Suara lonceng yang dibunyikan seiring warga yang berhamburan mengikuti sumber suara. Hal itu terdengar sampai kepada Chow yang baru saja tiba di desa bersama dengan Goku. Perlahan, Chow menyelinap ke dalam kerumunan warga. Ia juga memberitahu ayahnya jika dirinya telah berhasil membawa seseorang yang kuat ke desa mereka. Dan memperkenalkan Goku kepada warga desa yang lain. Meskipun mereka tampak meragukan penampilan Goku melihat dari postur tubuhnya yang bahkan jauh lebih kecil dari mereka sendiri. Namun, pembicaraan mereka terpotong dengan Ginkaku yang sudah memulai aksinya. Ia membuka sebuah kendi yang cukup aneh, kemudian mulai melakukan pemanggilan nama. Dijawab langsung oleh warga dengan spontan. Melihat itu, Goku bertanya kepada Chow, untuk apakah mereka melakukan itu? Chow berkata, apakah kamu melihat labu yang di sana? Itu adalah senjata rahasia mereka. Jika Ginkaku menyebutkan nama seseorang, dan orang tersebut tidak segera merespon, maka perkataan Chow terpotong dengan Ginkaku yang meneriakkan namanya. Maka mereka akan langsung tersedot ke dalam labu itu. Sampai di sana, semuanya akan berakhir. Seluruh daging dan tulang akan larut dan berubah menjadi sake. Di tengah itu, Ginkaku tertarik kepada seorang bayi dan menanyakan berapa umur bayi tersebut. Orang tua bayi itu berkata, dia baru lahir 2 minggu yang lalu. Ginkaku memasukkan namanya kepada daftar nama absensi. Melihat itu, Goku keluar dari kerumunan warga menghentikan Ginkaku dan memperkenalkan dirinya. Karena namanya dirasa cukup asing bagi Ginkaku bersaudara, tanpa basa-basi, Goku menerima sambutan mereka. Dengan satu pukulan ringan, Ginkaku terjatuh dengan begitu mudah. Bahkan, peluru api yang ditembakkannya ke arah Goku tidak membantu sama sekali. Menyadari anak tersebut bukanlah tandingan adiknya, Ginkaku meminta Ginkaku untuk mundur. Tidak sesuai harapan, dengan apa yang ia perkirakan, dirinya juga mengalami nasib yang sama dengan adiknya. Berhasil dipukul jatuh oleh Goku menggunakan Nyoiboy. Tetapi dengan cepat, Ginkaku melemparkan senjata rahasia mereka kepada kakaknya. Hal itu berhasil menghentikan serangan Goku yang tidak merespon panggilan namanya, membuatnya tertarik ke dalam lubang dan masuk ke dalam kendi mereka. Namun, Goku berhasil selamat berkat Nyoiboy. Ia berusaha menghancurkan dinding labu tersebut. Akan tetapi, bahkan Kamehameha sekalipun yang diciptakan Goku seakan tidak bekerja kepada dinding misterius tersebut. Di dalam sana, Goku yang sudah tidak kuat menahan untuk buang air kecil, terpaksa mengeluarkannya di sana. Di waktu yang sama, Ginkaku penasaran dengan rasa sake dari anak kecil yang dianggapnya telah larut mencoba untuk mencicipi sake tersebut. Setelah diaduk-aduk dan digoncangkan sedikit, Ginkaku membuka penutupnya dan Goku yang tidak benar-benar larut dalam cairan aneh di dalam kendi berhasil kembali keluar bersamaan dengan udara yang menguap. Jelas saja, hal itu membuat mereka berdua sangat panik. Akan tetapi, kali ini Goku berhasil mengambil alih senjata rahasia mereka kemudian menggunakannya sebagai bumerang, yang berhasil memasukkan Ginkaku bersaudara ke dalam labu tersebut. Ginkaku. Ginkaku dan Ginkaku yang masih belum terlarut dengan cairan di dalam kendi, memohon kepada Goku agar dibebaskan dengan berjanji tidak akan kembali berbuat kejahatan. Bersamaan dengan itu, hujan mulai turun di desa membawa kembali harapan bersama tawa penduduk. Keesokan harinya, perlahan air mulai mengaliri parit-parit di desa Chow. Di sana, tampak Ginkaku dan Ginkaku bersaudara tengah membajak ladang untuk menebus perbuatan mereka dengan catatan sukarela. Setelah berpamitan terhadap semuanya, Goku kembali melanjutkan perjalanannya ke arah timur dengan berlari penuh semangat. Di perjalanan, ia sempat melihat bunga ranpa yang dibicarakan Chow terlihat mulai tumbuh. Dengan harapan menguatkan jari-jarinya, Goku berjalan menggunakan kedua tangannya yang tertumpu pada kedua telunjuk untuk melewati perbukitan yang cukup terjal. Hal itu sesekali membuatnya tak terkendali hingga terjatuh ke jurang. Namun, Goku cukup terampil untuk mengatasi hal tersebut. Hanya rasa lapar di sepanjang perjalanan yang bisa menghambatnya. Ketika membasuh muka di pinggiran sungai, Goku membantu seorang nenek yang cuciannya tidak sengaja hanyut. Di sana, Goku bertanya apakah di sekitar sana ada orang-orang yang kuat. Goku ingin berlatih dengannya untuk bertarung. Nenek itu berkata, ia pernah mendengar kalau ada orang yang kuat bernama Shin Tainken tinggal di kota. Jika kau mengikuti jalan sungai ini, kau pasti akan menemukannya. Setelah mengucapkan terima kasih, Goku bergegas mengikuti arus sungai. Sampai di kota, Goku baru mengetahui ternyata banyak sekali orang-orang di tempat yang disebut kota. Di sana, perhatian Goku dialihkan dengan kerumunan orang yang tampak meributkan sesuatu. Beberapa orang terlihat bersitegang membicarakan pencurian, sampai terjadi perkelahian yang tidak bisa dihindari lagi. Orang yang di awal sesekali mencoba membela anaknya, dengan mudah menjatuhkan dua orang pria yang berusaha menyerang mereka. Orang yang sepertinya memimpin kedua pria tersebut tampak gentar, setelah melihat kedua rekannya dijatuhkan dengan mudah.
Akan tetapi, setelah melihat kondisi dari pria yang dihadapinya tampak tidak dalam keadaan prima, ia berusaha mengambil kesempatan untuk menjatuhkannya. Namun di tengah itu, ia dialihkan dengan Goku yang tampaknya menemukan dompet yang dimaksud pria tersebut. Lantas saja, pria itu menuduh Goku sebagai pelakunya. Melihat pria itu masih menyimpan kecurigaan terhadap anak kecil sebelumnya, Goku berkata kepada pria tersebut, "Ano-san, apakah kau yakin ini tidak terjatuh sendiri? Kakekku memberitahuku bahwa mencurigai orang itu tidak baik." Merasa prinsipnya ditentang, pria itu lantas tidak menerima dan berusaha berbalik menyerang Goku, namun berhasil dihindari Goku dengan sangat mudah. Sebelum semuanya berlanjut, seseorang muncul dan menghentikan mereka. Ia menampar pria bertubuh besar yang membuat keributan, dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi oleh adiknya yang ia sebut Shaolong, termasuk meminta maaf kepada Goku. Kemudian, tidak lama mereka berpamitan dan pergi meninggalkan kerumunan. Namun ternyata, hal itu mempunyai alasan. Pria itu berkata, "Aku akan membunuh Taiken besok di pertandingan kerajaan. Aku sudah bilang, jangan menyentuhnya sama sekali kan?" Sementara itu, Goku sangat tertarik dengan paman yang berusaha membela anak kecil sebelumnya. Menurutnya, paman tersebut sangat hebat. Tiba-tiba Goku berkata, "Sebenarnya, siapa yang lebih kuat, paman atau orang yang bernama Taiken?" Dan ternyata, orang yang dimaksud Goku merupakan paman itu sendiri. Lantas saja, Goku memperkenalkan dirinya dan mengajak paman itu untuk bertarung. Tanpa diduga, paman tersebut menerima ajakan Goku. Ia juga mengajaknya untuk melakukan pertarungannya di dojo. Sampai di sana, Soken yang merupakan anak dari paman tersebut tampak masih menyebelah matakan kemampuan dari Goku. Menyadari sikap anaknya, paman Taiken memintanya untuk bersikap lebih sopan kepada tamu mereka. Tidak lama setelah pertarungannya dimulai, Taiken mampu merasakan jika Goku bukanlah anak kecil biasa. Namun sebelum pertarungan mereka benar-benar berlanjut, Taiken kembali mengalami kendala pada kondisi tubuhnya, yang membuat pertarungan mereka harus berhenti. Meskipun begitu, Goku mengakui jika paman tersebut merupakan orang yang hebat. Di sana, paman Taiken meminta maaf kepada Goku karena tidak bisa melanjutkan pertandingan mereka. Ia juga berkata mengenai pertandingan istana, di mana hal itu diadakan dalam rangka menentukan perguruan yang akan dipilih kerajaan, untuk melatih seni bela diri langsung di bawah nama kerajaan. Karena hal itulah, ia tidak bisa membiarkan dojo Hyuga untuk memegang kepercayaan raja, mengingat dari sikap mereka. Namun, kondisi fisiknya saat ini seperti berkata sebaliknya. Terlebih, lawan terberatnya Tenlong, orang yang sebelumnya mereka temui di kerumunan, merupakan lawan yang cukup hebat. Meskipun begitu, ia bukanlah orang yang baik. Karenanya, ia akan bersikeras mempertahankan kehormatan dozonya entah bagaimanapun itu. Melihat paman tersebut kondisinya semakin tidak membaik, Goku berkata, di mana ia bisa mendapatkan obat. Ia akan membelikan obat untuk meringankan kondisi paman Taiken. Di perjalanan, Goku kembali bertemu dengan kelompok Shaolong yang berusaha mengganggunya. Namun Goku mengingat pesan paman Taiken untuk tidak melayani perbuatan mereka. Meskipun begitu, mereka masih saja berusaha mengganggu Goku, yang membuat Shaolong terjatuh ke dalam sungai dengan sendirinya. Melihat itu, Tenlong tidak membiarkan begitu saja. Ia memberikan gertakan kepada Goku dan membuatnya benar-benar terjatuh dengan beberapa pukulan bela diri miliknya. Meskipun begitu, Goku masih menghiraukan tindakan mereka dan lebih memilih melindungi kotak obat yang dibelinya. Terlebih hal itu merupakan janjinya kepada paman Taiken untuk tidak membuat keributan dengan mereka. Hari berlalu, malamnya Soken tidak bisa berdiam diri begitu saja. Ia berusaha payah untuk berlatih berharap bisa menggantikan ayahnya dalam turnamen kerajaan melawan dojo Hyuga. Sementara Goku menikmati malamnya dengan pulas. Hingga pagi hari ia terbangun. Goku mendapati Soken dan paman Taiken di ruang depan tengah mendiskusikan sesuatu, di mana paman Taiken memutuskan untuk mengundurkan diri dari pertandingan kerajaan. Ia berkata, jika pertandingan tersebut begitu penting bagi Tenlong, maka ia tidak akan menyesalinya. Terlebih kondisinya saat ini, akan lebih sportif jika mengundurkan diri sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Aku juga membenci keputusan ini, bahkan melebihi dirimu. Aku akan melawannya, aku akan ikut pertandingannya, aku akan melawan Tenlong. Tentu saja, hal itu tidak disetujui paman Taiken. Goku yang mendengar pembicaraan mereka, menawarkan diri untuk menggantikan paman Taiken pada pertandingan kerajaan. Kau tidak keberatan kan, paman? Aku kemari untuk melawan orang yang kuat. Tolong izinkan aku. Baiklah, tapi lawanmu itu sangat pintar dan tidak pernah terkalahkan. Aku tidak yakin kau akan bertahan. Mendengar keputusan ayahnya, Soken tidak bisa menerima jika ayahnya lebih memilih Goku untuk menggantikan posisinya di pertandingan kerajaan. Ia merasa dirinya lebih pantas mendapatkan kesempatan tersebut. Karena tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan, Soken berniat menggagalkan pertandingan Goku dengan memberikan obat diare yang dicampurkannya pada makanan yang dia hidangkan. Sampai waktu penyelenggaraan pertandingan dimulai, Soken masih belum melihat reaksi obat tersebut pada tubuh Goku.
Bahkan sampai panitia penyelenggara pihak kerajaan memperkenalkan kedua perwakilan dari setiap dojo. Di sana, Tenlong sangat marah sekaligus terkejut. Ia juga berpikir jika Taiken sedang mempermainkan dirinya. Namun karena peraturan tidak membatasi hal tersebut, di mana satu petarung dari setiap dojo harus berjuang. Jadi siapa saja bisa masuk. Dengan peraturan sederhana, di mana pertandingan akan terus berlangsung sampai salah satu dari mereka ada yang menyerah ataupun tidak sadarkan diri. Tenlong yang pernah berhadapan dengan Goku sebelumnya tidak mengira jika kekuatan sebenarnya dari anak tersebut benar-benar hebat. Hal itu juga diakui Soken yang menyaksikan pertandingan tersebut secara langsung. Akan tetapi, di tengah pertandingan mereka, Goku baru merasakan efek samping dari obat yang diberikan Soken, membuatnya tidak bisa menahan untuk buang air besar. Terlebih, peraturan pertandingan yang tidak menyediakan timeout membuat ia terpaksa harus melanjutkan pertandingan hingga selesai. Tenlong yang melihat itu tidak segan untuk menyerang Goku meskipun ia mengetahui kondisi tersebut. Beruntungnya, serangan Tenlong sebelumnya berhasil membuat beban perut Goku sedikit keluar. Hal itu membuat Goku mempunyai sedikit kekuatan untuk menyelesaikan pertandingan. Cukup dengan satu pukulan, Goku menutup pertandingannya kemudian menghilang dari arena untuk mencari tempat buang air besar terdekat. Selepas semua itu, Tenlong menyadari dan mengakui kesombongannya. Ia berniat menggunakan kekalahan tersebut sebagai kesempatan untuk berlatih dan mengalahkan Taiken Sensei. Tenlong juga berkata, ia ingin bertarung kembali dengan Goku suatu hari nanti jika mereka bertemu. Di sana, Soken hendak mengatakan yang sebenarnya kepada Goku. Namun Goku berkata, jika sup miso buatan Soken sangat enak. Kau benar-benar pandai memasak. Sebelum Goku bergegas pergi, Soken memberikan sebuah bekal yang Goku makan dalam perjalanan. Di sebuah negeri, seorang gadis kecil terbangun dari tidurnya. Ia melihat ke arah jam yang berbunyi. Perlahan, gadis tersebut turun dari bangku tidurnya dan berjalan menghampiri jendela kaca yang menghadap langsung keluar. Setelah suara lonceng berhenti berbunyi, sejenak suasana terasa sangat hening. Sayup-sayup, ia mendengar suara langkah kaki dari balik tempat tidurnya. Perlahan-lahan, suara tersebut mendekat ke arahnya. Setengah tidak bisa bergerak, gadis itu mencoba membawa tubuhnya yang terasa sangat berat perlahan menjauhi arah datangnya suara langkah kaki. Tanpa sengaja, tangannya menyinggung peralatan tulis yang tergeletak di atas meja dan membuatnya terjatuh ke lantai. Namun secara mengejutkan, botol itu tidak terjatuh sampai ke lantai, melainkan kembali ke tempatnya semula. Seolah sesuatu berusaha menangkapnya dan menyimpannya kembali. Gadis itu hanya bisa menatapnya dengan membisu, seakan tidak bisa menelan ludahnya. Ia melihat bayangan tubuhnya sendiri di dalam cermin berbalik ke arahnya dengan sangat perlahan. Gadis itu tidak bisa melihat wajahnya sendiri di dalam cermin, hanya bayangan hitam yang ada di bagian wajahnya, hingga kedua tangannya perlahan menjulur keluar. Malam beranjak semakin larut, diiringi suara teriakan dari rumah yang merupakan kastil kerajaan. Cuaca cerah di pagi hari. Dalam perjalanan ke selatan untuk terus berlatih menguatkan tubuhnya, Goku bertemu dengan seorang nenek yang menyapanya dalam perjalanan. Karena melihat Goku berjalan dengan posisi terbalik, sambil membawa sebujur pohon besar utuh yang terikat ke dalam tubuhnya, Goku menjawab sapaan nenek tersebut. Aku sedang latihan. Nenek itu menanggapinya sebagaimana ia menyikapi tindakan anak-anak. Ya, terserahlah. Yang penting kau jangan pergi lebih jauh lagi. Karena penasaran, Goku beranjak dari posisinya dan mendekati si nenek. Kemudian ia bertanya, memangnya kenapa? Nenek itu kemudian menunjuk sebuah kastil di seberang bukit. Lihatlah kastil yang ada di sana itu. Kemudian nenek itu melanjutkan, di dasarnya adalah sebuah desa setan. Karena melihat Goku semakin penasaran, nenek itu melanjutkan ceritanya. Semalam, Tuan Putri diculik, dan sekarang semua orang tengah panik. Menurut rumor yang beredar di desa tersebut, ketika malam hari tiba, makhluk dari gerbang dunia setan akan keluar dan menyebabkan banyak kekacauan. Goku berkata, apa itu gerbang setan? Nenek itu menjawab, itu adalah pintu gerbang yang memisahkan antara dunia ini dan dunia setan. Karena itulah, ia meminta Goku untuk tidak melewati desa tersebut. Nenek itu juga memberikan Goku sebungkus nasi perbekalannya, karena ia mendengar suara protes dari balik baju Goku. Setelah nenek itu pergi, Goku yang dibuat penasaran dengan cerita dari desa setan, malah memutuskan untuk mempercepat perjalanannya dan pergi menyeberangi bukit ke desa tersebut. Goku sampai di perbatasan desa pada sore hari. Beberapa langkah ia memasuki pemukiman penduduk. Dengan serempak seluruh warga desa menutup pintu rumah dan mengunci diri. Beberapa orang yang mencoba mengintip keluar menggunakan teleskop terlihat sangat ketakutan. Meskipun yang mereka lihat sosok anak kecil, tapi mereka melihatnya datang dengan posisi terbalik.
Namun di antara mereka, ada yang melihatnya hanya seorang anak kecil yang lucu. なんだ Untuk lebih memastikan lagi, salah satu di antara mereka mencoba kembali melihatnya dengan lebih seksama. Namun, semakin memperjelas prasangka mereka setelah melihat anak tersebut melemparkan pohon raksasa begitu mudah. Prasangka tersebut semakin terkonfirmasi setelah mereka semua menyaksikan secara langsung bagaimana anak tersebut mempermainkan jebakan yang telah mereka bangun dengan begitu mudah. Lantas saja Goku berteriak, "Itu berbahaya tahu. Aku bukan monster. Kalau kalian tidak mau keluar, maka aku akan..." Menanggapi keadaan, kepala desa dengan cepat mengerti situasi. Setelah semuanya semakin jelas, dan ternyata anak tersebut hanyalah seorang manusia, ia membawa Goku kepada keluarga kerajaan dan menjelaskan semuanya kepada raja. Jika anak tersebut bisa menjadi harapan mereka untuk melawan balik bangsa iblis, dan membawa kembali Putri Misa yang telah diculik. Ia yakin anak tersebut jauh lebih kuat dari makhluk yang telah datang menyerang negeri mereka. Namun, Raja tidak lantas begitu saja yakin dengan pernyataan tersebut. Raja berkata, meskipun benar begitu, ia akan memasuki gerbang iblis dan bertemu Sura. Iblis kuat yang mengendalikan kelompok dari bangsanya untuk memasuki dunia manusia. Di tengah semua itu, Goku yang sendari tadi sibuk menikmati jamuan dari istana, akhirnya menyelesaikan makanannya. Wah, sudah begitu lama sejak aku merasa seenak ini. Wah, kenyang-kenyang. Hei nak, siapa namamu? Aku Son Goku. Melihat respon Goku yang begitu santai kepada Raja, kepala desa sangat panik dan mencoba mengingatkan Goku untuk bersikap lebih sopan lagi terhadap Raja. Goku ya, ada apa? Mungkin kau tidak akan kembali lagi setelah melewati gerbang dunia iblis. Apa kau sudah yakin kenapa aku tidak bisa kembali? Iblis-iblis dan monster tinggal di sana. Jika mereka menemukanmu datang dari dunia ini, kau akan ditangkap dan dikurung di sana seumur hidupmu. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkan mereka menangkapku. Hohoho, betapa bodohnya. Hohoho, apa itu bodoh? Ada ratusan bahkan ribuan monster di sana. Kau tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari mereka. Aku tidak punya waktu untuk mendiskusikan kebodohan dengan anak-anak sepertimu. Usir dia. Goku yang tidak mengerti apa-apa, lantas saja dengan cepat berusaha melepaskan diri dari tangan para penjaga istana yang berusaha untuk menangkapnya, membuat mereka semua terlempar cukup keras. Lepaskan aku kan tidak melakukan sesuatu yang salah. Hebat sekali. Maafkan aku telah berbuat kasar padamu. Setelah melihat semuanya, Raja sangat terkejut. Ia tidak pernah mengira jika anak sekecil itu bisa sangat kuat. Siapa yang mengajarimu? Kakek kura-kura. Oh, Muten Roshi sama, pria yang dikenal sebagai dewa seni bela diri. Aku mengerti. Tapi seperti yang aku katakan sebelumnya, kau tidak akan mudah untuk membawa Misa kembali tanpa bertarung dengan Sura. Sudah tak terhitung berapa jumlah para ahli seni bela diri yang mencoba menantangnya. Dan belum ada satupun yang pernah kembali. Aku akan baik-baik saja. Aku yakin aku akan kembali. Benarkah? Di tengah itu, sayup-sayup mereka mendengar suara trompet bergema yang perlahan suara itu diiringi teriakan orang-orang yang seakan mengharapkan pertolongan. Dari atas istana, Goku menyaksikan kericuhan yang terjadi di seberang bukit. Raja mengatakan, sejak pedang Sura terjatuh ke gerbang dunia iblis, para iblis dari dunia itu selalu keluar setiap malam untuk membuat kekacauan di negeri mereka. Kepala desa juga menambahkan, makhluk-makhluk itu mengambil semua hasil panen mereka begitu saja. Melihat itu, Goku langsung saja menggerakkan tubuhnya untuk pergi ke lembah seberang bukit dan membantu warga desa. Namun, tindakan itu langsung dicegah Raja, yang lebih mengutamakan untuk bertindak sesuai waktu yang tepat. Terlebih lagi, Goku memiliki tugas yang penting untuk membawa kembali putrinya. Menurutnya, menyerang dengan sembrono hanya akan menyebabkan kekacauan yang lebih parah. Hingga pagi hari menjelang, barulah Raja membawa Goku bersama rombongannya ke depan gerbang yang menghubungkan kedua dunia yang terletak di sebuah gurun kecil di bagian sisi negeri. Raja menegaskan kembali, mungkin saja Goku tidak akan kembali setelah benar-benar memasuki gerbang tersebut. Pedang yang tertancap di depan gerbang penghubung merupakan surat tentangan dari iblis bernama Sura yang ditunjukkan kepada manusia. Sampai ia benar-benar dikalahkan, pedang tersebut tidak akan pernah bisa terlepas. Di sepanjang itu, para iblis dengan leluasa bisa keluar masuk di antara kedua dunia, serta melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Mendengar semua itu, Goku hanya berkata, apakah orang yang bernama Sura itu kuat? Sayangnya, informasi mengenai kekalahannya tidak pernah terdengar. Melihat Goku berusaha mencabut pedang Sura dengan bersusah payah, Raja berkata, percuma saja, pedang itu tidak akan pernah bisa terlepas sebelum Sura berhasil dikalahkan. Karena sebuah kutukan telah ditanamkan di atasnya. Kalau begitu, aku hanya perlu mengalahkannya kan? Berhati-hatilah. Di Pulau Kame House, sementara Kurilin dan Yamcha memulai latihan mereka, Kame Sennin terlihat sedang berjuang terhadap Lunch agar membuatnya kembali bersin untuk merubah kepribadiannya menjadi lebih tenang. Sayangnya, kali ini ia harus berusaha lebih keras lagi, karena Lunch tidak mudah begitu saja terpancing dengan trik lama. Kurilin mengulangi pelatihannya dari dasar.
mulai dari menjadi kurir pengantar susu, namun kali ini ia melakukannya bersama Yamcha. Kembali ke desa dalam perjalanan Goku, ia yang sudah memasuki gerbang iblis, mulai mendapati serangan dari bangsa mereka, yang merupakan penjaga gerbang sebelum ia memasuki dunia iblis lebih jauh lagi. Mereka menghalangi Goku dan memintanya kembali ke dunia manusia, serta menjelaskan beberapa aturan yang mereka tetapkan untuk memasuki dunia sana. Goku sama sekali tidak mengerti mengenai hal-hal seperti itu. Lantas saja, ia menangkap bilah tombak salah satu penjaga yang berusaha mengarahkan senjata tersebut kepadanya, dan membuat penjaga itu terkejut dengan besarnya kekuatan yang dimiliki Goku. Melihat itu, salah satu dari rekan penjaga menghentikan pertarungan mereka. Ia terkesan dengan kemampuan Goku. Padahal, anak tersebut sedang bertarung dengan makhluk bernama Gora, yang merupakan iblis terkuat di sana. "Bocah, siapa namamu?" Aku Son Goku. "Kau siapa?" "Mela, aku penjaga di sini. Jadi manusia tidak bisa keluar masuk sesuka mereka. Berarti kau yang membiarkan Sura keluar masuk sesukanya." Mendengar nama Sura, Mela tampak terkejut dan berkata, "Jangan bilang kalau kau ingin pergi ke tempat Sura sama. Ya benar, dia menculik seseorang bernama Misa, dan sekarang aku ingin membawanya pulang." Melihat anak itu benar-benar serius dengan ucapannya, Mela mengingatkan apakah ia benar-benar siap jika kemungkinan terburuk terjadi. Terlebih, malam ini merupakan berlangsungnya pernikahan antara gadis tersebut dengan iblis yang bernama Sura. Kau tidak akan mungkin bisa menemuinya. Terlebih, di sana ada ribuan monster iblis lain yang mengelilingi acara. Pernikahan itu apa? Aku akan menunjukkan jalannya. Silahkan ikuti aku. 結婚ってなんだ？ Jauh di dalam gerbang dunia iblis, bangsa iblis telah memulai ritual mereka untuk melaksanakan upacara pernikahan. Acara dimulai dengan meriah dan diiringi sorakan iblis-iblis lain. Di waktu yang sama, Goku bersama Mela tiba di tempat tersebut. Seorang pemuka iblis berkata, "Untuk menghormati pernikahan Surasama, kita akan mengadakan turnamen seni bela diri. Adakah seseorang di sini yang percaya dengan kemampuannya? Yos, aku akan bertarung." Goku melompat ke tengah-tengah pertunjukan membuat semua yang ada di sana terkejut. Sontak, tindakannya membuat semua iblis kebingungan dan heran. Mengapa ada seorang anak kecil di tempat mereka? Salah satu iblis berkata, "Tampaknya Mela sama yang membawanya. Dia pasti ingin membuat kita gelisah lagi." Mendengar itu, Sura menjawabnya, "Jika demikian, mengapa yang dia bawa seorang anak kecil?" Karena Goku terus memancing mereka dengan lantang, Sura memberikan perintah kepada bawahannya untuk tidak segan mengeksekusi anak tersebut. Namun tidak ada satupun yang bisa menandingi Goku. Hal itu membuat mereka sangat terkejut, bahkan dengan hanya satu pukulan, mereka semua bisa ditumbangkan dengan mudah. "Aku ingin bertarung dengan Sura." Sebelum Goku menyelesaikan perkataannya, Sura sudah berada di hadapannya dan memberikan sebuah tendangan tepat mengenai wajah Goku. "Itu hanyalah salam pertemuanku. Sekarang ayo maju." Goku dibuat kerepotan dengan teknik-teknik yang digunakan Sura. Terlebih, shockwave yang dikeluarkan Sura dengan membuat gelombang angin pada kedua pergelangan tangannya. Teknik tersebut memfokuskan tekanan udara yang dihasilkan pada setiap pukulannya. Tampaknya teknik itu cukup berhasil membuat Goku terjatuh, namun tidak untuk dikalahkan. Goku mampu bangkit kembali dan melancarkan serangan energi Kamehameha, yang tampaknya serangan tersebut cukup efektif, di mana bangsa mereka lemah pada objek maupun partikel yang bersifat cahaya. Karena itu, dengan mudah Goku bisa mendaratkan beberapa pukulan tanpa perlawanan berarti. Mengambil kesempatan, Goku segera membawa Misa keluar meninggalkan tempat tersebut. "Kau kuat, kau mengalahkan Sura." "Tidak, dia hanya lemah terhadap cahaya. Dia benar-benar kuat, aku harus berlatih lebih keras lagi." Di sana, Mela berkata, "Cabutlah pedang Sura jika kau sudah keluar." Ya, tapi kenapa kalian begitu baik padaku?" "Kami tidak bersikap baik, kami hanya punya alasan sendiri." Sesampainya mereka di pintu gerbang, Raja sangat terkejut. Ia tidak mengira jika Goku benar-benar bisa kembali dari dunia iblis dan membawa putrinya dengan selamat. Di saat itu, Goku mengingat pesan Mela untuk segera mencabut pedang Sura jika ia sudah berhasil keluar dari gerbang iblis. Sementara iblis-iblis yang berusaha mengajar ke dunia manusia dihadang Mela bersama Gora. "Mereka yang tidak mempunyai izin tidak boleh melangkah lagi dari sini." Jadi kalian yang berada di belakang semua ini. Abaikan mereka, cepat pergi." Sebelum para iblis berhasil mengejar ke dunia manusia, Goku berhasil mencabut pedang Sura meskipun ia belum benar-benar mengalahkannya. Perlahan-lahan, gerbang penghubung kedua dunia mulai tertutup kembali. Sepertinya sekarang, hanya Dewa Kematian yang mempunyai kunci untuk keluar masuk. Bocah sialan, dia mengalahkanku. Ini punyamu, kau boleh mengambilnya kembali. Terima kasih. Disakiti sesekali adalah obat yang baik, bukan? Entahlah, yang jelas pestanya masih berlangsung. Bagaimana menurutmu? Ya, kedengarannya bagus. Selepas semua itu, Raja mengadakan jamuan besar atas keberhasilan Goku. Meskipun Goku tidak terlalu menghiraukan acara formalnya, dan lebih berfokus kepada hidangan makanan yang beragam.
Beberapa waktu berlalu, Goku melanjutkan perjalanannya ke selatan. Dalam perjalanan di suatu tempat, sayup-sayup Goku mendengar teriakan seseorang dari kejauhan. "Seseorang, tolong hentikan benda ini." Perlahan, suara tersebut datang ke arah Goku, kemudian melewatinya dengan cepat. Goku melihat dua orang petani bersama seorang bayi yang dibawa mereka, menuruni perbukitan bersama sebuah kendaraan ladang dengan kecepatan yang tinggi. "Oi, apa yang terjadi? Remnya tidak bekerja, hentikan ini." Dengan cepat, Goku melompati bukit dan berayun pada sebuah batang pohon, kemudian melompati tebing dan berhasil mendaratkan tubuhnya pada sebuah batang bambu. Hal itu membantu dirinya menghentikan laju kendaraan petani tersebut. "Kau baik-baik saja, Paman?" Hai, terima kasih. Terima kasih banyak. Kalian mau pergi kemana sampai terburu-buru begitu?" Inoshikacho sudah muncul." Inoshikacho? Binatang buas yang dikenal dengan sebutan Inoshikacho menyerang desa dan menghancurkan rumah-rumah penduduk. Tidak ada warga yang bisa menghentikan amukannya. Bahkan senjata api sekalipun tidak membantu sama sekali. Apakah dia kuat? Desa kami mungkin sudah berantakan sekarang. Aku jadi ingin bertemu dengannya. Mendengar itu, paman petani berusaha untuk mencegah Goku agar tidak berbuat sesuatu yang berbahaya. "Jangan bercanda, dia merupakan makhluk buas. Meskipun kau cukup kuat, itu sangat beresiko. Tidak apa-apa, memangnya desa paman di mana?" Di Pulau Kame House, sementara Kurilin dan Yamcha terus melanjutkan pelatihannya, Kame Sennin menghabiskan waktunya dengan bersantai bersama beberapa majalah. Bulma yang berada di sampingnya dibuat tertarik dengan sebuah foto yang terpajang pada lembaran buku yang dipegang Mukten Roshi. "Hihihi, ini aku. Bohong. Lihatlah, dia punya rambut yang banyak. Aku tidak lahir langsung botak." "Aku tidak percaya. Ini aku dan si burung bangau ketika masih muda." Perhatian Bulma kembali teralihkan. Kali ini, ia tertuju kepada seekor hewan aneh yang dibawa rekan Mukten Roshi dalam foto tersebut. Mukten Roshi berkata, jika hewan itu merupakan binatang langka. Ia bernama Inoshikacho. Mereka menemukannya di hutan dalam gunung. Namun, seiring pertumbuhannya mereka berdua mulai kehilangan kendali atas Inoshikacho yang mulai menjadi liar dan tidak ada yang bisa menghentikannya ketika dia sedang marah. Jadi di mana dia sekarang? Aku tidak tahu, karena tidak lama kemudian aku pindah. Aku yakin dia sudah dewasa sekarang. Laparnya. Malam hari, Goku sampai di sisi hutan perbatasan yang cukup dekat dari pemukiman penduduk. Sayup-sayup, dari kejauhan ia mendengar suara penduduk yang meneriakkan nama Inoshikacho. "Itu Inoshikacho, dia pergi lewat sini." Mendengar itu, Goku terlihat kembali bersemangat. Namun sesampainya ia di lokasi, Goku mendapati seorang pemuda bersama anak kecil yang terlihat tengah memojokkan Inoshikacho. Para penduduk menyebut mereka ahli-ahli seni bela diri yang disewa kepala desa untuk mengatasi hewan tersebut. Mereka tampak dengan mudah menghindari serangan Inoshikacho serta kemudian menjatuhkannya. Selepas kejadian itu, penduduk desa sangat berterima kasih kepada dua ahli seni bela diri tersebut. Tidak lupa, mereka juga memberikan upeti sebagai imbalan dari pekerjaannya. Seperti yang sudah dijanjikan, kami akan mengambil uangnya sekarang. "Hai, ini jumlahnya 100.000 jeni. Ini tidak terlalu banyak untuk pekerjaan yang mengancam nyawa seperti ini. Hai, silakan bersantailah malam ini. Sayangnya, kami terburu-buru. Kami akan mengurus ini untuk kalian. Kami akan mengambil ini juga, sekalian untuk jaga-jaga di jalan. Siapa tahu kami kelaparan. Hai, silahkan ambil sepuasnya." Tidak berselang lama, kedua orang tersebut pergi meninggalkan desa membawa Inoshikacho yang dalam keadaan terikat. Hari berikutnya, hingga malam hari Goku belum juga mendapatkan sesuatu yang bisa ia jadikan makanan. Ketika mencoba menangkap ikan di sebuah sungai menggunakan ekornya, samar-samar ia mencium bau makanan. Tidak jauh dari sana, Goku melihat sebuah kepulan asap yang berasal dari dalam hutan. "Pertunjukan yang bagus, Inoshikacho. Ayo kita berhenti setelah kita menyelesaikan 2 atau 3 desa lagi. Kita sudah dapat cukup banyak. Selanjutnya, kita harus meminta 200.000 jeni." Dua orang yang sebelumnya terlihat mengalahkan Inoshikacho, terlihat duduk dan mengobrol cukup akrab bersamanya, di mana ternyata mereka merupakan sekawan yang dengan sengaja membuat skenario seolah-olah datang sebagai penyelamat desa dari amukan hewan buas untuk mendapatkan banyak uang. Dengan cara mengirim Inoshikacho untuk membuat kegaduhan di sebuah desa, kemudian mereka berdua akan datang untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Yuk, apakah sekarang kalian berteman?" Siapa kau?" Goku yang tidak mengerti situasi sebenarnya, dengan begitu saja datang menyapa mereka setelah melihat kepulan asap tidak jauh dari lokasinya mencari ikan. "Ku dengar kau sangat ganas, tapi kelihatannya kau cukup baik padaku." "Jangan sentuh dia." Melihat kedatangan Goku yang mendadak, mereka menjadi sangat panik, dan dengan cepat berusaha menjauhkan Goku dari Inoshikacho. "Kenapa kau jadi marah begitu? Kami tidak bisa membiarkanmu hidup, karena kau telah mengetahui rahasia kami." "Rahasia apa?" Kau, matilah." "Tunggu, biar aku yang melakukannya. Ini akan sempurna untuk membuat makan malamku cepat tercerna. Aku lapar sekali." Tanpa basa-basi, pria tersebut menyerang Goku yang masih tertunduk. Namun, semua gerakannya bisa dihindari Goku dengan sangat mudah, hingga membuat pria itu kelelahan untuk melakukan serangannya kembali.
Kau, siapa namamu? Aku Goku. Aduh, laparnya. Kali ini, dengan serangan yang cukup cepat, pria tersebut melompat ke arah Goku untuk melakukan tendangan. Namun kembali berhasil dihindari Goku dengan mudah. Akan tetapi, Goku harus tertimpa pohon besar yang roboh akibat tendangan pria tersebut sebelumnya dan kehilangan kesadaran karena rasa lapar yang sudah tidak bisa ia tahan. Kedua pria tersebut yang mengira Goku telah berhasil mereka kalahkan dengan serangan sebelumnya, membiarkan tubuh Goku berada di sana dan berharap jika ia akan mati dengan kondisi terkubur pohon besar yang menimpa tubuhnya. Goku memiliki kemampuan yang hebat. Bagaimana sekarang? Aku yakin dia akan mati jika kita tinggalkan di sini. Tengah malam, Bulma berteriak dan terbangun dari tidurnya. Ia berkata jika dirinya memimpikan Son Kun yang terbunuh akibat diserang makhluk yang bernama Inoshikacho. Kurilin dan Yamcha yang mendengar teriakan tersebut, segera berlari ke kamar Bulma dan mendapati Muten Roshi telah berada di sana. Kau tidak melakukan apa-apa kan, Roshi sama? Aku juga baru sampai di sini. Di pagi harinya, Goku terbangun di sebuah tempat tidur. Samar-samar, ia melihat seorang gadis berada di depannya. Bulma, aku Tanmen. Tanmen, kau tertindih di bawah pohon besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka berdua, dua orang yang membawa Inoshikacho bersamanya. Mereka berteman dan makan jagung bakar bersama Inoshikacho itu. Makan jagung bakar bersama Inoshikacho. Tapi aku dengar bahwa dia sudah mati. Di sana, barulah Tanmen menyadari jika dua ahli sina bela diri yang sebelumnya ke desa mereka merupakan seorang penipu. Tentu saja, mendengar itu Goku lantas saja berinisiatif untuk pergi menangkap kedua orang tersebut. Namun, ia harus menundanya karena tubuhnya kembali terjatuh. Mengingat sebelumnya, ia kehilangan kesadaran karena menahan rasa lapar. Mengetahui Goku sedang lapar, Tanmen segera memberikan Goku beberapa piring makanan sebagai hidangan. Wow, ini kelihatannya enak. Itadakimasu. Wah, mantap. Sudah begitu lama sejak aku makan makanan enak seperti ini. Sementara itu, kedua pria penipu sudah kembali memulai aksinya. Mereka kembali membiarkan Inoshikacho memasuki desa yang mereka singgahi untuk mengamuk di pemukiman penduduk. Goku yang sudah mendapatkan kembali staminanya, bergegas meninggalkan desa Tanmen untuk mencari keberadaan Inoshikacho bersama kedua orang tersebut. Di sebuah jalan perbatasan yang menuju hutan, Goku kembali bertemu dengan paman Remblong yang sebelumnya ia tolong ketika pertama kali memasuki pemukiman penduduk di dekat perbukitan. Menyingkirlah, bahaya. Mengapa paman lari lagi? Inoshikacho muncul lagi. Walaupun kami sudah pindah ke kota lainnya, tapi kami seperti diikuti dia saja. Keberuntungan kami benar-benar buruk. Mendengar itu, lantas saja Goku mendapatkan informasi mengenai keberadaan Inoshikacho. Ia segera bergegas dari sana dan berlari ke arah seberang desa perbatasan. Inoshikacho sudah mati. Malam hari, kedua orang tersebut kembali berkumpul di tengah pemukiman penduduk untuk memamerkan keberhasilan mereka mengatasi Inoshikacho. Dan tentu saja, menunggu penduduk desa menyerahkan upeti yang telah mereka sepakati sebelumnya. Bagaimana bisa kami berterima kasih kepada kalian yang telah membereskan Inoshikacho yang ganas ini? Tidak perlu berterima kasih. Cukup dengan memberikan kami apa yang telah dijanjikan. Baik, tentu saja kami sudah menyiapkannya. 200.000 yeni. Jangan bayar mereka sepeser pun. Kedua pria tersebut sangat terkejut dengan kedatangan Goku yang tiba-tiba. Ditambah lagi, mereka tidak mengira jika anak tersebut akan selamat dari kejadian sebelumnya. Aku punya sesuatu yang menarik yang ingin aku tunjukkan kepada kalian. Goku berjalan mendekati Inoshikacho yang sedang terikat, kemudian menggelitiknya supaya membuatnya terbangun dari sandiwara yang mereka buat. Penduduk yang melihat tubuh Inoshikacho kembali bergerak, mulai meragukan kedua pria tersebut yang bekerja sebagai penyelamat desa. Mereka ini membiarkan Inoshikacho mengamuk agar mereka bisa mendapatkan uang. Itu sudah menjelaskan mengapa mereka bisa mengurusnya dengan mudah. Tunggu, pelaku sebenarnya adalah anak ini. Lihatlah, aku akan membuktikannya. Untuk mendapatkan kepercayaan penduduk, pria tersebut mengambil sebatang kayu bakar kemudian melemparkannya ke arah Inoshikacho yang tengah berpura-pura mati dalam keadaan terikat. Goku yang khawatir melihat Inoshikacho yang mulai kesakitan, tidak mempunyai pilihan, ia segera melepaskan tali yang mengikat kedua tangan dan kakinya setelah memadamkan api yang mulai membakar bulu pada punggungnya. Hal itu membuat penduduk benar-benar menganggap Goku sebagai pelaku dari bencana di desa mereka. Apakah kalian masih mencurigai kami sekarang? Apakah kau yakin tidak apa-apa melakukan ini kepada temanmu sendiri? Padahal kalian bersikap baik satu sama lain beberapa waktu yang lalu. Yang kulakukan adalah menunjukkan bahwa dia bukanlah teman kami. Hei, dia akan mati terbakar. Ten, bagaimana ini? Tunggu sebentar lagi. Hei, dia akan benar-benar mati terbakar. Apa kau yakin? Kau baik-baik saja. Jika sedikit lebih lama lagi, kau sudah pasti mati terbakar. Ini buruk jika dia benar-benar sampai marah. Nah, bagaimana? Sekarang kalian telah melihat bahwa Inoshikacho dan anak ini bersekongkol, bukan? Hal itu berhasil memancing kemarahan dari penduduk. Mereka tidak segan lagi menembakkan senjata api ke arah Goku. Namun tindakan itu membuat Inoshikacho marah dan benar-benar menyerang mereka. Kesempatan itu digunakan kedua pria penipu untuk pergi meninggalkan desa tersebut.
Melihat Inoshikacho yang sudah tidak terkendali, Goku membawanya menjauhi pemukiman penduduk. Penduduk desa yang beranggapan jika Inoshikacho mencoba melarikan diri dan takut dengan senjata api yang mereka tembakkan, berusaha mengejarnya sampai keluar desa. Hingga Goku sampai di atas perbukitan yang cukup jauh dari desa, ia menurunkan Inoshikacho dan memintanya untuk beristirahat sejenak di sana. Luka bakar yang mengerikan. Di sana, Goku teringat dengan gadis yang bernama Tanmen yang ia temui sebelum perjalanan pergi ke desa tersebut. Goku berencana membawa Inoshikacho ke sana untuk mendapatkan perawatan ringan. Di pagi harinya, Goku telah sampai di bukit perbatasan ke desa sebelumnya, di mana rumah gadis bernama Tanmen berada. Namun sebelum ia benar-benar melewati perbatasan, mereka berdua telah disambut warga desa sebelumnya yang ternyata masih melakukan pengejaran. Beraninya kalian menipu kami. Aku tidak menipu kalian. Mereka itulah yang melakukannya. Sudah cukup bohong-bohongannya. Tembak! Goku yang sudah dikepung dan dihujani rentetan peluru, tidak mempunyai pilihan selain berusaha menahannya secara langsung. Namun sebelum ia melakukan sesuatu, terdengar suara dari kejauhan yang berusaha menghentikan tembakan penduduk. Dari jalan yang menuju perbatasan desa, samar-samar terlihat dua orang yang berlari ke arah mereka. Tunggu dulu. Kepala desa Mentanpin, berhenti menembak. Kedua orang tersebut yang ternyata merupakan Tanmen dan kepala desa, berusaha menghentikan serangan dari penduduk desa yang mengejar Goku. Setelah mereka mendengar suara kegaduhan yang berasal dari tembakan penduduk di perbatasan desa, mereka segera bergegas ke sana dan mendapati Goku yang bersama Inoshikacho. Lantas saja, mereka menjelaskan kejadian sebenarnya yang serupa di desa mereka alami. Setelah kejadian itu, penduduk bisa mengerti dengan kesalahpahaman mereka. Kemudian berpamitan satu sama lain dengan Goku yang melanjutkan perjalanannya ke desa Mentanpin untuk mengobati luka dari Inoshikacho. ムシカチョウ、お前みんなに謝れよ。 Di desa, Goku kembali teringat dengan kedua orang yang bersama Inoshikacho sebelumnya. Ia penasaran kemana mereka pergi setelah itu. Mendengar hal itu, Tanmen mengatakan jika sebelumnya ia mendengar mereka berbicara mengenai sesuatu tentang Tenkaichi Budokai atau semacamnya yang berada di Pulau Pepaya. Tenkaichi, maksudmu turnamen Tenkaichi yang akan aku ikuti ya? Turnamen? Kalau begitu, aku yakin kau akan menang, Goku-san. Entahlah, ada jutaan orang yang lebih kuat dariku di luar sana. Jadi, aku akan berlatih lebih keras atau aku tidak akan mampu mengalahkan mereka. Di tengah itu, Goku tiba-tiba mendapatkan serangan dari Inoshikacho, yang ternyata memahami percakapan mereka berdua. Ia berniat menjadikan dirinya sebagai teman dari latihan Goku. よし、来い、ムシカチョウ。 Beberapa waktu berlalu setelah kejadian tersebut, Goku telah meninggalkan desa Mentanpin dan kembali melanjutkan perjalanannya. Sementara Inoshikacho tetap tinggal di sana dan sekarang banyak membantu pekerjaan penduduk desa di ladang. Di waktu yang sama, kedua orang sebelumnya juga telah melanjutkan perjalanan mereka dan sekarang telah berada di ujung Pulau Pepaya, di mana turnamen Tenkaichi Budokai akan berlangsung. Hari berganti tahun, tidak terasa perjalanan Goku semenjak meninggalkan Kame Sennin, Bulma, dan yang lainnya untuk memulai pelatihan telah berlalu selama 3 tahun. Itu kelihatan enak. Goku berusaha mengejar burung elang yang terbang di atas hutan dan melompat di antara pepohonan. Dalam perjalanannya, Goku bertemu seseorang yang tampak dikejar-kejar sekelompok orang dewasa. Hei, berhentilah mengganggu orang yang lemah. Goku menghentikan orang-orang tersebut dengan datang sangat cepat. Ke tempat mobil mereka berhenti. Anak kecil jangan ikut campur. Goku melumpuhkan mereka bertiga sekaligus dalam sekejap. Terima kasih banyak. Goku yang dalam perjalanannya bertemu dengan seekor rubah yang tampak sangat ramah. Ia mengenalkan dirinya dengan nama Konkichi. Perjalanannya berlanjut dengan Konkichi yang kali ini menyertai dalam perjalanan. Makanlah semua yang kau inginkan, Aniki. Aku punya banyak makanan kaleng. Kenapa kau memanggilku Aniki? Namaku Son Goku. Goku sambil berkata dan menghabiskan hampir seluruh persediaan makanan kaleng Konkichi. Ya, aku senang bertemu denganmu. Aku tidak tahu kemana arahnya Pulau Pepaya. Padahal, di sanalah turnamen Tenkaichi Budokai akan diadakan. Setidaknya, yang bisa kulakukan hanyalah mengantarkanmu ke Bandara Aniki. Bandara? Apakah itu artinya aku akan menaiki salah satu benda yang bernama pesawat terbang? Bukankah rencanamu memang begitu? Bukankah turnamen Tenkaichi-nya akan dimulai lusa, Aniki? Benar. Jadi, seharusnya kau memang sudah berencana untuk menaiki pesawat terbang. Emang begitu? Tapi aku kesana rencananya mau berlari kok. Karena cukup heran, Konkichi menganggapnya hanya candaan belaka. Sesampainya di bandara, Konkichi mengajak Goku memasuki area terminal untuk mengecek ketersediaan tiket. Mereka mendapatkan jadwal penerbangan sore hari pukul 3 dengan biaya 1.500 yeni untuk satu penumpang. Namun, Konkichi mendapatkan kendala dalam transaksi, di mana Goku tidak membawa uang sedikit pun untuk pergi ke sana. お金持ってないって。
Aniki, kau telah berkeliling-keliling tanpa uang sama sekali. Kalau begitu, apa yang kau lakukan ketika kau mau makan atau tidur? Emangnya kalau mau makan dan tidur perlu uang ya? Aniki, apakah kau memang serius ingin berlari sampai di sana? Dari kota Yaoi ini, Pulau Pepaya berada di sisi lain planet bumi. Jangan-jangan bumi saja kau tidak tahu ya? Jika kau tidak mendapatkan penerbangan hari ini, maka kau harus menunggu hingga minggu depan. Tapi tunggu di sini sebentar, aku akan mencari tahu sesuatu dulu. Konkichi berlari meninggalkan Goku di terminal. Ia pergi ke arah sisi terminal di mana orang-orang calon penumpang membeli tiket mereka. Dengan sengaja, ia menabrakkan dirinya kepada salah satu pembeli tiket. Dan kurang dari 1 detik saja ia sudah berhasil memindahkan kedua tiket menuju Pulau Pepaya ke tangannya. Sayangnya, ia bertemu salah satu petugas bandara dan tidak sengaja menabraknya. Ia berpikir dengan cepat untuk mengembalikan tiket yang sudah ia ambil. Dengan berpura-pura mendapatkan tiket pesawat tergeletak di sana. Menyadari usahanya telah gagal, ia segera membawa Goku meninggalkan bandara dan bergegas menuju kota. Mereka memiliki waktu sekitar 1,5 jam sebelum penerbangan berikutnya. Mau pergi kemana kita? Ke kota. Lagi pula, kita hanya punya sisa waktu 1,5 jam sebelum pesawatnya lepas landas. Kita harus mendapatkan 30.000 jeni sebelum itu. Kukira biayanya 15.000 jeni. Aniki, emangnya kau mau pergi tanpa aku ya? Begitu ya, biayanya akan jadi 30.000 jeni kalau untuk 2 orang. Sesampainya di pelabuhan, Goku bertanya, bagaimana cara kita mendapatkan 30.000 jeni? Pertanyaan bagus. Di sana, apa ini? Karnival. Karnival? Ya, ini seperti sebuah festival. Jadi kau bisa mendapatkan uang dari festival ini? Ya, lihat saja. Mereka pergi ke sebuah acara karnaval di dekat pelabuhan. Di sana, Goku melihat sisi lembut Konkichi ketika menghibur anak kecil dengan tulus. Karena balon yang diambilkan Goku sebelumnya pecah. Tidak jauh dari sana, mereka melihat wahana permainan yang menawarkan tantangan untuk memukul benda logam pengukur hantaman dengan hadiah sebesar 30.000 jeni. Cukup membayar 3 jeni dan jika bisa membuat loncengnya berbunyi, maka kau akan mendapatkan hadiah 30.000 jeni. Lantas saja, Konkichi menghampiri wahana tersebut dan membiarkan Goku untuk menyelesaikan permainannya. Aku hanya perlu memukul dengan keras sehingga membuat loncengnya berbunyi kan? Benar sekali, aku yakin ini mudah bagimu Aniki. Ya, anak muda ini menerima tantangannya. Aku yakin dia tidak akan bisa melakukannya, tapi biarkanlah dia mencoba. Goku menghantam mesin pengukur tanpa menggunakan alat pemukul dan menghancurkan papan penyangganya. Membuat pemberat melonjak ke atas menembus antara pembatas kekuatan dan lonceng hadiah. Setelah menyelesaikan permainan tersebut, mereka kembali ke mobil dan menghitung jumlah uang yang mereka dapatkan. Di sana, mereka bertemu dengan Pramal Baba yang tengah bertamasya bersama asisten pribadinya. Setelah saling menyapa dan mengenalkan teman barunya, Pramal Baba tampaknya mencurigai Konkichi yang merupakan kenalan baru Goku. Kenapa 3 orang itu sampai mengejar-ngejarmu segala? Itu karena... Aniki, kau pasti haus ya? Tidak juga kok. Aku haus, aku akan pergi membeli beberapa jus dulu. Hei, Konkichi, cepatlah kembali. Nenek itu benar-benar membuatku merinding. Tatapannya itu seperti dia bisa menceritakan segalanya tentangku. Mungkin aku sudah harus mulai bergerak, tapi aku masih belum mau meninggalkan Aniki. Wow, ternyata kau punya banyak uang ya. Itu 30.000 jeni. Sisa 20.000 jeni lagi. Kembalikan, itu uang bukan punyaku. Kembalikan. Jangan macam-macam, kami sudah meminjamkanmu 50.000 jeni. Kami akan memberikanmu pekerjaan sebagai 20.000 jeni sisanya. Setelah itu, baru kami akan meninggalkanmu. Sementara itu, di Pulau Kame House, Yamcha bersama yang lainnya tengah bersiap menuju kota untuk mengambil keberangkatan ke Pulau Pepaya. Mereka semua pergi tanpa Lunch menggunakan perahu boot milik Bulma. Lunch berkata, jika ia akan jauh lebih baik menjaga Pulau Kame House, mengingat udara kota sangat tidak cocok dengan kulitnya. Aceh, oi, kalian pikir kalian mau pergi kemana? Tidak, hanya ke turnamen Tenkaichi kok. Dan kalian berencana untuk pergi tanpa aku. Tapi kukira kulitmu tidak cocok dengan udara kota. Aku ini pecinta kota. Mereka semua berangkat menuju kota untuk mengambil keberangkatan dengan sesekali mengungkapkan kegembiraannya dalam perjalanan. Goku yang menyadari Konkichi sudah pergi begitu lama, memutuskan untuk pergi mencarinya. Tiba-tiba, dari keramaian ia mendengar suara tembakan dan orang-orang yang meneriakkan sebuah perampokan. Letakkan senjatamu, kau telah dikepung. Bukan aku pelakunya, ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku tidak melakukan apapun, ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku bilang, bukan aku pelakunya. Konkichi. Goku tiba di sana dan mendapatkan Konkichi bersama polisi yang bertugas melakukan penangkapan. Aniki, tolong.
Aku tidak melakukan apapun. Hei, cepat masuk ke dalam mobil polisi. Tunggu sebentar. Aku ingin berbicara dengan Konkichi. Apakah kau komplotannya? Melihat polisi yang tidak membiarkan Goku berbicara dengan Konkichi, Pramalbaba melakukan sesuatu. Apa salahnya membiarkan mereka berbicara sebentar? Polisi berkata, bagaimana bisa kau berkata begitu? Dia ini seorang perampok, Bang. Pramalbaba tiba di sana dan mencoba meminta polisi untuk memberikan mereka sedikit waktu. Namun dengan sedikit kemampuan psikisnya, akhirnya polisi berkata, silahkan berbicara sesuka kalian. Konkichi, kau sebenarnya orang jahat ya? Tidak, aku tidak melakukan sesuatu yang jahat kok. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tidak melakukan apapun. Tiba-tiba, seorang petugas bandara datang dan berkata, berhentilah berbohong. Di bandara, kau mencoba mencuri tiket seseorang bukan? Mendapati itu, Konkichi tidak bisa menjawab apapun. Namun ia berkata jika pertemanan mereka benar-benar tulus. Sebelumnya, ia memang merupakan orang jahat. Hal itu dilakukannya untuk menutupi kekosongan dan membuatnya masuk ke jalan yang salah. Itulah mengapa ketika pertama kalinya ia mendapatkan seseorang yang mau menolong dan berteman dengannya, ia menjadi begitu senang. Bahkan memutuskan untuk meninggalkan kehidupan gelapnya dan memulai kembali sesuatu yang lebih baik. Aniki, aku memang pencuri, tapi aku tidak merampok bank manapun. Itulah kebenarannya. Orang-orang yang memukuliku di gunung waktu itulah yang melakukannya. Aku lari karena aku punya hutang judi kepada mereka. Itu juga alasan mengapa mereka menyerangku di pegunungan. Mereka mengatakan bahwa mereka akan membunuhku kecuali aku mengambil alih tuduhan perampokan bank ini. Jadi, aku dipaksa untuk menjadi pelakunya. Itulah kebenarannya. Percayalah padaku. Aku mengerti. Nenek, di mana ketiga orang itu sekarang? Pramalbaba berkata, aku tidak akan memberikannya dengan gratis. Aku tidak punya uang, tapi aku akan melawan orang jahat, tidak peduli siapapun mereka. Kau berutang padaku. Aku tidak meminta segera, tapi aku akan menunggunya. Mereka melarikan diri ke arah selatan dengan mobil. Goku bergegas mengejar ketiga orang tersebut ke arah yang telah disebutkan Pramalbaba. Tidak lama, Goku bisa mengejar mobil mereka meski hanya berlari. Ketiga perampok tersebut yang sebelumnya tengah menikmati keberhasilan rencana mereka dengan tertawa-tawa menjadi sangat terkejut. Mereka tidak mengira jika akan bertemu lagi dengan anak kecil yang sebelumnya menghajar mereka di pegunungan. Kesempatan itu mereka gunakan untuk balas dendam. Namun, semua usaha mereka sia-sia, bahkan tembakan api sekalipun tidak membantu mereka sama sekali. Itulah yang kalian dapatkan karena telah berbuat hal yang jahat. Di tengah itu, Goku melihat pesawat terakhir yang berangkat di hari itu telah terbang melintasi pulau. Goku bergegas kembali ke kota dan menyerahkan ketiga orang perampok itu ke pihak berwajib. Syukurlah Konkichi. Oni-chan, kau anak yang waktu itu. Oni-chan, ini ambillah. Ayo bermain bersama-sama. Pulau Pepaya berada di sisi lain bumi yang kita pijaki sekarang ini. Dan arahnya lurus ke sana. Kurasa aku akan berenang. Berenang ke sisi lain planet bumi ini. Jaga diri ya, Konkichi. Ayo kita bertemu lagi suatu hari nanti. Goku berenang menyeberangi lautan meninggalkan pelabuhan pulau. Setelah berjanji dengan teman barunya Konkichi untuk saling bertemu suatu hari nanti. Aniki, semoga berhasil. Aku yakin kau bisa berenang sampai ke sana. 3 hari lagi sebelum Tenkaichi Budokai dimulai. Sementara Goku sudah memulai untuk pergi ke Pulau Pepaya yang berada di sisi lain planet bumi. Dengan para ahli seni bela diri di dunia yang juga sudah mulai pergi ke Pulau Pepaya untuk mengikuti turnamen Tenkaichi Budokai. Yos, sekian untuk cerita kita kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa beristirahat dan selamat malam.